Jadi ada syaratnya. Nanti kalau kamu punya istri, boleh nggak kamu, wajib nggak bagi kamu untuk memukul istrimu ketika istrimu itu tidak meninggalkan sholat? Wajib. Manakala kamu tidak takut nususnya istri kamu. Nusus itu nantang. Nek kon gepuk dia mulai misalnya. Atau minta cerai. Nah, itu kamu nggak wajib. Nggak wajib. Hanya mungkin nanti hukumnya menjadi sunnah atau mubah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid darini amin. Tanbihun. Dzakara Sam'ani fi zaujatin saghiratin dati abawain anna wujuba ma marra alaihima fazzauju. Setelah kemarin kita membahas tentang kewajiban orang tua untuk memerintahkan sholat dan puasa sejak umur 7 tahun dan memukul dengan pukulan yang ghairu mubarrih ketika umur 10 tahun. Maka ada satu pembahasan bagaimana kalau anak kecil itu sudah menjadi suami orang. Menjadi istri orang. Jadi arek SD misalnya kelas 4, kamu kawin misalnya. Kan boleh. Tapi nanti dukhul ya nunggu dewasa. Tapi kalau akad saja boleh. Kamu kawin sama cewek masih bayi juga boleh, Pat. Akad. Tapi kalau digauli ya belum, sampai nanti dia dewasa. Kemudian dari pembahasan ini muncullah satu cabang nanti. Gimana kalau istrinya itu sudah dewasa? Apakah suami juga wajib memukul? Sudah dewasa artinya kan tanggung jawab sendiri-sendiri kan. Kalau orang sudah balik itu kan sudah dosa ditanggung sendiri. Nanti ternyata suami juga wajib tetapi tidak mutlak. Nanti ada syaratnya. Di antara syaratnya tidak takut istrinya nanti nusus. Nusus itu menantang suaminya. Jadi gak nganut karo suaminya. Itu kira-kira ringkasan dari tambih yang akan kita baca sore hari ini. Nanti kita baca pelan-pelan, yang penting faham, yang penting barokah insyaallah. Dan kita tidak terburu-buru. Buat apa terburu-buru kalau tidak paham? Bismillahirrahmanirrahim. Tambih peringatan. Dzakara telah menyebutkan As-Sam'ani. Siapa? Al-Imam As-Sam'ani. As-Sam'ani ini salah satu ulama dari madhab Syafi'i yang merupakan keluarga. Jadi dia itu bapaknya ulama, kakeknya ulama, dia sendiri juga ulama. Ini yang dimaksud Sam'ani di sini adalah Abu Sa'ad As-Sam'ani. Dia punya kakek namanya Abu Mudhaffar As-Sam'ani. Semuanya ulama besar dari madhab Syafi'i yang berasal dari kota Maru. Maru itu kalau sekarang mungkin negaranya di sekitar Iran. Apa? Iran. Dulu Mawara'an Nahar Maru. Orangnya namanya Al-Maruzi. Dinisbatkan kepada suatu kota namanya kota Maru. Fi zaujatin shaghiratin, pada kasus zaujatin seorang istri. Shaghiratin yang masih kecil, artinya belum balik. Zati abawain yang masih mempunyai dua orang tua, bapaknya masih hidup, ibunya masih hidup. Anna sesungguhnya wujuba kewajiban ma marra apa-apa yang telah lalu, ma marra apa-apa yang telah lalu, wajib apa? Wajib memerintahkan sholat dan puasa umur 7 tahun. Wajib memukul ketika sudah umur 10 tahun. Wajib mengajarkan hal-hal yang dilarang oleh syariat, hal-hal yang diwajibkan oleh syariat. Itu juga kewajiban orang tua, usianya sama, dimulai sejak 7 tahun
Dan nanti dipukul setelah umur 10 tahun dengan pukulan yang ghairu mubarrih. Nah. Alaihima atas abawain, atas kedua orang tua. Rungokno sapa? Nabhan. Syekh Nabhan. Syekh Nabhan ini nanti maunya mondok ke Mekah atau ke Yaman. Kamu jangan heran nanti Syekh Nabhan jadi ulama besar. Nanti temannya itu Syekh siapa jenenge? Syekh Ibad Al-Baliyi. Orang Bali. Fazauju, maka baru kemudian kalau orang tuanya enggak ada fazauju, maka kalau orang tuanya sudah meninggal, maka kewajibannya berpindah kepada siapa? Suami. Bapak ibu gak ono, ini masih kecil. Siapa yang wajib memerintahkan sholat? Siapa yang memukul ketika dia meninggalkan sholat? Suami. Begitu juga kalau misalnya dia tinggalnya jauh dari orang tuanya. Misalnya, dia sudah pindah ikut suaminya walaupun tidak diapa-apain. Maka suaminya nanti yang berkewajiban. Wa qadiyatuhu wujubu darbiha. Dan qadiyah itu masalahnya atau kasusnya. Apa? Yang dimaksud di sini wujubu darbiha. Itu adalah apa? Kewajiban untuk memukulnya. Jadi orang tua masih punya kewajiban untuk memukul anaknya yang sudah dipersunting oleh lelaki lain. Kenapa? Karena dia masih kecil. Maka kewajiban itu tetap melekat kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak ada, baru pindah kewajiban itu kepada siapa? Suami. Wabihi, dan dengan ini, dengan qadiyah ini, dengan apa? Kewajiban ini, wajib memukul ini. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Tadi kan orang tua, kalau tidak ada orang tua pindah kewajiban ke suami. Ini kan kasus kalau istrinya masih kecil. Gimana kalau istrinya sudah dewasa? Nanti kamu kalau menikah, bagaimana hukumnya istrimu kalau meninggalkan sholat misalnya? Nanti kan bukan menikah semua, tatungano bojone ayu kabeh lah. Wabihi dan dengan kewajiban ini, walau fil kabira, walaupun di dalam istri yang sudah besar. Walaupun dari kewajiban suami memukul istrinya ini, walau fil kabira, itu juga berlaku ketika istrinya sudah besar. Siapa yang bilang begitu? Kama sorroha, sebagaimana telah dengan jelas berpendapat bihi dengan pendapat ini Jamalul Islam, ini julukannya Jamalul Islam Ibnu Al-Bizri. Ini pendapatnya Ibnu Al-Bizri. Ada yang membaca Ibnu Al-Bizri, ada yang membaca Ibnu Al-Bazri. Boleh dua-duanya boleh. Ini namanya biasanya yang gini-gini ini biasanya nama kota. Seperti Imam Turmudi itu boleh dibaca 3. Imam Turmudi, Tirmidzi dan Tarmudi. Tiga-tiganya boleh. Tati itu boleh. Qala Syekhuna, berkata Syekhuna. Nah, ini kemarin sudah saya terangkan kalau Imam Al-Malibari ini mengatakan berkata guru kami Syekhuna, yang dimaksud adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Qala Syekhuna, maka yang dimaksud Syekhuna di sini adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Seorang ulama yang sangat-sangat alim yang dikubur di Ma'lah. Dikubur di Mekah. Meninggal di Mekah dan dikubur di Mekah. Tidak jauh dari kuburannya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Ada di situ kompleks ulama-ulama yang dikuburkan di pekuburan Ma'lah. Termasuk kalau ulama Indonesia yang terakhir kemarin dikubur di situ Mbak Maimun ya. Wa huwa dhahirun, maka pendapat ini adalah pendapat yang kuat, dhahir, yang tampak. Apa pendapat yang kuat? Bahwasannya seorang suami mempunyai kewajiban untuk memukul istrinya walaupun dia sudah besar. Tetapi nanti ada syaratnya, ini enggak mutlak. Apa syaratnya? Illam yakhsha nusuzan, apabila suami tidak takut
adanya nuzus dari istri. Nuzus itu menantang, gak nganut. Nah, jadi ada syaratnya. Nanti kalau kamu punya istri, boleh nggak kamu, wajib nggak bagi kamu untuk memukul istrimu ketika istrimu itu tidak meninggalkan sholat? Wajib. Manakala kamu tidak takut nususnya istri kamu. Nusus itu nantang. Nek kon gepuk dia mulai misalnya. Atau minta cerai. Nah, itu kamu nggak wajib. Nggak wajib. Hanya mungkin nanti hukumnya menjadi sunnah atau mubah. Sunnah. Tapi kalau seandainya istrimu ini sayang banget sama kamu, bucin sama kamu, nek tak gepuk iki gak popo, namanya juga pukulan sayang. Kalau dipukul tambah seneng, sembahyang subuh, tas. Gitu misalnya. Misalnya, kan kemarin kita terangkan, pukulan itu ndak boleh mubare, ndak boleh sampai melukai, ndak boleh. Nah, namanya nanti kamu jangan berkhayal yang jauh-jauh. Alah, ada katanya mukulnya itu pakai siwak. Siwak, tahu siwak? Mukulnya pakai siwak. Ya apa mukul pakai siwak? Artinya sama sekali tidak melukai. Nah, itu kalau misalnya kamu tidak takut nuzusnya istri, hukumnya jadi apa? Wajib. Hukumnya wajib. Karena nanti kamu jangan masuk surga sendirian. Kasihan istrimu. Misalnya wis bapak wis padha gedene kuburan dewe-dewe. Awak aku mlebu surga kon mlebu neraka. Kasihan istri kita. Kamu kan santri Bumi Sholawat 3 tahun, 6 tahun mondok di sini. Ya tahu hukum bahwasannya memerintahkan istri itu untuk sholat itu bahkan memukulnya itu hukumnya wajib dengan syarat tidak takut nusus. Tapi kalau takut nusus ini biasanya kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis misalnya. Wis, was. Bojone ngamuk-ngamuk terus. Nah, ini tidak wajib sudah. Makanya saya katakan wajibnya tadi tidak mutlak dengan syarat tidak takut nususnya istri. Nanti ada bab sendiri tentang bab nusus. Nusus ini kalau istri itu sudah berani sama suami maka jatuh nafkahnya. Nggak wajib suami menafkahi. Nggak nganut misalnya. Nanti ada bab nusus. Wa atlaqa Zarkasiyu an-nadba. Wa atlaqa dan memutlakkan siapa al-Imam Az-Zarkasiyu. Namanya Muhammad bin Bahadur. Imam Zarkasi ini banyak sekali karangannya namanya Muhammad bin Bahadur Az-Zarkasi. Karangannya banyak dan mutafannin. Mutafannin itu artinya tidak hanya ahli fikih, beliau juga ahli usul, ahli hadis, ahli banyak ilmu. Ini Muhammad bin Bahadur Az-Zarkasi. Imam Zarkasi punya pendapat lain berbeda dengan Jamalul Islam Al-Bizri. Apa pendapatnya Imam Zarkasi? An-nadba. Imam Zarkasi mengatakan memutlakkan memukul istri yang sudah besar ketika meninggalkan sholat itu hukumnya sunnah. Itu menurut Imam Zarkasi. Kenapa kok sunnah? Beda dengan orang tua kalau masih kecil tadi. Karena orang itu kalau sudah balik tanggung jawabnya sendiri. Wis, misalnya Ariel gak sembahyang, siapa kan sudah mimpi basah Ariel. Sudah mimpi basah? Sudah. Ya itu nanti tanggung jawabmu di hadapan Allah sudah sendiri kamu nanti mempertanggungjawabkan. Artinya apa? Artinya tidak ada kewajiban orang tuamu karena kamu sudah balik. Makanya kemarin proses pembelajaran anak itu dimulai sejak umur berapa? 7 tahun, bayangkan. 7 tahun sampai 10 tahun. 10 tahun nanti wajib dipukul kalau dia meninggalkan. Supaya dia terbiasa, sudah lama diperintahkan terus. Sehingga apa? Kalau sudah balik sudah dia sudah tahu kewajibannya, sudah tahu tanggung jawabnya, maka masing-masing. Kecuali dalam kasus orang tua ini dalam kasus istri yang besar ini suami menurut Jamalul Islam Al-Bizri masih wajib kalau tidak takut
khusus. Imam Zarkashi punya pendapat hanya sunnah. Wallahu a'lam. Nanti itu praktekkan kalau kamu sudah menikah. Ada di sini yang nggak mau menikah, ngundang seneng podo lanange. Ada di sini. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong arek ayu-ayu kok seneng podo lanang. Ini dia melihat di dunia ini banyak cewek yang cantik-cantik kok seneng podo lanang ini. Kegendeng itu. Iku Nah, supaya kita lebih cepat sedikit. Kenapa kalau kita membahas tentang menikah mesti gitu ya? Itu menunjukkan kamu masih normal. Itu menunjukkan kamu masih normal. Alhamdulillah. Udah, sekarang kita pembahasan baru. Wa awwalu wajibin. Wa awwalu wajibin, dan adapun awalu yang paling pertama wajibin dari sesuatu yang diwajibkan. Hatta alal amri bis sholati, bahkan lebih dulu daripada perintah untuk sholat, kama qalu, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, adalah ada yang lebih dulu. Apa? Alal aba, kewajiban ini atas orang tua, atas bapak-bapak. Begitu juga ibu, begitu juga kakek sampai naik. Kalau misalnya bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada, kakek, nenek sampai naik terus. Summa alaman marro, kemudian juga atas orang-orang yang telah lalu, termasuk suami, termasuk kalau suami misalnya istrinya kecil, termasuk apa tadi wasi kemarin itu orang-orang yang menjadi mengurus anak, misalnya bapaknya mati kemudian ada wasinya, ada yang diwasiati untuk mengurus, itu wajib. Apa yang wajib sebelum memerintahkan sholat? Ta'limuhu, mengajarkan anak kecil. Ai al-mumayyiz, yang sudah mumayyiz. Anna nabiyana, sesungguhnya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammadan, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bu'itsa bi Makkah, itu diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul di kota Makkah. Wa wulida biha, dan dilahirkan di kota Makkah. Jadi ini wajib. Nek ana wong Islam gak ngerti Nabi Muhammad lahir di mana, gak ngerti. Ana sing misale rada gendeng kan jawab, Nabi Muhammad lahir di mana? Lahir di Los Angeles misalnya, itu kepelaken ae. Ini wajib. Seorang muslim harus tahu Nabi Muhammad itu dilahirkan di Mekah dan diutus menjadi nabi dan rasul di kota Mekah. Wajib. Dan itu orang tua wajib mengajarkan kepada anaknya. Dan ini saya kira banyak orang tua yang terutama di kota-kota enggak ngajarin. Syukur-syukur nek wong tua ini memasukkan anaknya ke TPQ atau ke SD Islam yang bagus, yang di situ dia diajarkan kewajiban-kewajibannya. Kalau dia tidak ngajarin dan tidak dimasukkan ke sekolah yang mengajarin itu, maka orang tuanya berdosa. Maka orang tuanya berdosa. Wadufina bil Madinah, dan Nabi Muhammad itu dikuburkan di kota Madinah. Wa mata biha, juga meninggalnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Ini sebetulnya contoh saja. Yang dimaksud mu'allif kalau kita lihat hasyiahnya, semua yang wajib, yang fardu ain, maka orang tua wajib untuk mengajarkannya. Termasuk sifat-sifat Allah yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Ngerti Aqidatul Awam? Itu wajib orang tua ngajar Aqidatul Awam. Hanya kamu di sini tidak boleh lulus kecuali hafal Aqidatul Awam. Tahu Bismillahirrahmanirrahim itu kamu hafalkan karena itu wajib. Dan itu sebetulnya orang tua memondokkan kamu ke sini sudah jatuh kewajibannya, karena apa? Karena di sini kamu diajarin itu sifat-sifat wajib Allah, sifat-sifat mustahil bagi Allah, sifat-sifat jaiz bagi Allah yang ada satu itu. Kemudian hal-hal lagi, lain-lain lagi yang wajib, misalnya sifat-sifatnya Rasul, itu juga wajib diajarkan.
Makanya nek wong tua nanti kalau itu orang tua tidak pernah mengajarkan kewajiban-kewajiban kepada anaknya, kemudian anaknya ini menjadi anak yang tidak mengerti agama, maka dosanya orang tua dosa besar. Dosanya orang tua ini dosa besar karena ini wajib. Nek wong tua sing cerdas wis aku gak iso murui, sudah anak saya masukkan ke TPQ yang di situ dia diajarin wudhu, diajarin sholat, diajarin sifat-sifatnya Nabi Muhammad, sifat-sifat Allah, itu wajib. Wajib. Jadi wajib. Dan ini kalau misalnya dia orang tuanya tidak bisa ngajari sendiri, maka dia mencari orang yang bisa ngajari anaknya. Alhamdulillah kalian semua dipondokkan. Insya Allah kewajiban orang tua kalian sudah gugur. Kalian di sini kalian diajarkan semua yang diwajibkan untuk kalian. Ngerti nek sholat itu wajib, ngerti ku nek wudhu itu wajib, ngerti begini dan begitu. Mungkin kamu yang dulu di rumah tidak ngerti apa-apa karena di sini tahu ya apa carane wudhu. Makanya di kelas 1 setengah tahun pertama kita praktek sholat, praktek wudhu, praktek tayamum dan lain sebagainya. Karena itu wajib. Makanya saya katakan contoh misalnya ya, yang diwajibkan, maka seluruh yang fardu ain itu wajib diajarkan kepada anaknya. Contoh misalnya, kamu tahu sifat wajib bagi Allah, wujud qidam baqo sampai akhir. Dengan kebalikannya. Wujud itu artinya ada kan? Berarti kebalikannya apa? Tidak ada. Mustahil bagi Allah itu tidak ada. Namanya sifat adam, itu sifat mustahil. Begitu juga seterusnya. Qidam misalnya, qidam itu yang terdahulu, yang tidak ada awalnya. Berarti Allah tidak hadis, tidak baru. Begitu juga seterusnya. Itu wajib diajarkan. Makanya jangan kita itu belajar ilmu-ilmu yang aneh-aneh, tapi ilmu yang wajib-wajib kita tidak menguasai. Ini sama dengan orang yang pakai dasi tapi gak katoan. Apa? Gak katoan. Masya Allah gak dasi, gak topi, tapi dia lupa tidak katoan. Understand? Yes. Faslun fi syurutis shalah. Kita agak cepat sedikit karena saya di target sama Pak Amin 1,5 tahun harus selesai bab ibadat. Tapi nggak apa-apa lah, supaya dapat sedikit-sedikit ya, muga barokah. Nanti kalau makanya kita perlu juga cerita-cerita, karena fikih itu saya juga pengalaman dulu ketika belajar fikih, biasanya fikih terutama gurune itu tidak bisa cerita, sangat-sangat membosankan. Pelajaran fikih itu kalau gurunya nggak ada cerita-ceritanya, kalau ono guyon-guyone itu sangat-sangat membosankan. Karena hukum fikih itu hitam putih. Boleh gak boleh, sah gak sah, batal gak batal, wajib, sunnah, makruh itu urusannya fikih. Nah, biasanya guru-guru kita sebetulnya, tapi kan waktu kita terbatas. Biasanya kalau habis baca fikih itu baca kitab tasawuf. Nanti baca kitab manaqibnya sholihin, cerita-cerita manaqibnya orang-orang soleh. Nah, nanti kapan-kapan nanti kalau ada waktu senggang-senggang habis bosan nanti tak cerita-ceritani lah. Supaya tidak membosankan. Oke. Faslun fi syurutis shalah, syurutus sholati khamsatun, kita baca dulu matannya. Syurutus sholati khamsatun ahaduha taharatun an hadasin wa janabatin. Fal ula al wudu'u wa syurutuhu ka syurutil ghusli ma'un mutlaq ghairu musta'malin fi rafi hadasin wa najasin qalilan. Oke, langsung supaya kita menghemat waktu karena nanti juga dibaca. Jadi matannya ini kan pasti ada di syarah. Jadi kamu perhatikan betul mana yang matan sekaligus syarah supaya bisa dapat dua-duanya. Faslun,
fi syurutis sholati. Pasal menerangkan, ini pasal menerangkan fi syurutis sholat, pada syarat-syarat sholat. Pertama kita harus tahu sebelum membahas sesuatu harus tahu definisi dari syarat. Selama ini kita sering mendengar syarat rukun, syarat rukun, syarat rukun. Apa sih syarat ini? Apa sih rukun itu? Apa definisinya? Kalau kita tidak tahu definisinya kita tidak akan paham. Perhatikan ini penting dan nanti kamu garis bawahi, nanti akan terulang-ulang kata-kata syarat ini. Asyartu, perhatikan. Asyartu. Adapun syarat, apa itu syarat? Ma yutawaqqafu alaihi, yaitu apa? Yutawaqqafu alaihi yang sangat tergantung, yang tergantung. Alaihi atas syarat. Sihhatu sholati, apa itu sahnya sholat? Walaisa minha, dan dia bukan bagian dari sholat. Jadi sholat ini tergantung kepada syarat, walaupun syarat bukan bagian dari sholat. Contoh yang paling gampang, menghadap kiblat. Menghadap kiblat bukan termasuk rukun sholat, bukan termasuk prosesi sholat, tetapi syaratnya sholat. Wudu, suci dari hadas kecil dan besar. Itu syaratnya sholat apa rukunnya sholat? Syarat, karena dia berada di luar. Gampangnya ngomong nih kamu bingung-bingung, syarat ini nak njopo. Dan dia harus ada ketika mau melakukan ibadah itu sampai nanti selesai. Tapi dia di luar. Contoh, termasuk syaratnya sholat adalah suci dari hadas kecil dan besar. Supaya suci dari hadas kecil kita wudu. Berarti wudu ini syaratnya sholat apa rukunnya sholat? Syarat, dia di luar. Dia di luar. Makanya dikatakan syarat itu ma yutawaqqafu, apa-apa yang sangat tergantung atau sangat bergantung. Alaihi sihhatu sholat, kepadanya sahnya sholat. Walaisa minha, sedangkan dia bukan bagian dari sholat. Menutup aurat. Kalau ada orang auratnya kelihatan, sah enggak sholatnya? Enggak sah, karena dia syaratnya tidak terpenuhi. Tapi menutup aurat ini sebetulnya bukan di dalam sholat dia. Bukan prosesi sholat. Dia sebetulnya sebelum sholat sudah harus menutup aurat. Sama dengan wudu, menghadap kiblat. Dan lain sebagainya, nanti disebutin. Wa quddimati syurutu 'alal arkani li'annaha aula bitaqdimi. Wa quddimat, dan didahulukan. Membahas syarat ini didahulukan daripada rukun. Wa quddimat, dan didahulukan asyurutu, apa itu syurut, syarat-syarat, 'alal arkan, atas rukun-rukun. Li'annaha, karena syarat-syarat itu aula, itu lebih utama bitaqdimi, untuk didahulukan. Kenapa alasannya? Idisyartu, karena syarat, ma yajibu, apa yang wajib, taqdimuhu, mendahulukannya, ala sholati, atas sholat, wastimraruhu fiha, juga keberlangsungannya fiha, di dalam sholat. Jadi sudah ada dan kewajibannya ini berlangsung sampai nanti sholatnya selesai. Sebelum sholat dia harus menutup aurat. Dan kewajiban ini berlaku sampai nanti sholatnya selesai. Sebelum sholat dia harus punya wudhu. Sehingga ketika masuk sholat sudah memenuhi syarat. Dan ini berlaku sampai apa? Sampai apa? Sampai selesai sholat. Ini yang dimaksud wastimraruhu fiha. Semoga-moga tadi ilmu yang manfaat. Saya kira ini tidak ada yang sulit. Jadi didahulukan syarat, pembahasan syarat atas rukun karena memang dia duluan. Dalam prakteknya syarat itu lebih dulu daripada rukun. Kamu wudhu sama sholat duluan mana? Dulu wudhu kan? Makanya didahulukan pembahasannya.
daripada nanti rukun. Ini rukunnya sholat contohnya apa? Takbiratul ihram, niat, membaca Fatihah. Ini rukun sholat. Dia ada berada di dalamnya sholat. Nek wudhu kan di luar sholat. Paham? Gampangnya ngomong nek wong awam syarat iki nak njobone sholat. Tetapi mau tidak mau harus dipenuhi. Kalau tidak ada syarat juga tidak sah sholatnya. Tetapi dia bukan bagian dari sholat. Kalau rukun bagiannya sholat. Wallahu a'lam. Syurutus sholati khamsatun. Syaratnya sholat khamsatun itu ada 5. Ini kalau yang gampang-gampang kita agak cepat. Ahaduha yang pertama dari 5 syarat ini, taharatun an hadasin wa janabatin, suci, itu suci, an hadasin dari hadas, wa janabatin dan junub. Jadi orang kalau enggak suci masih junub enggak boleh sholat. Kalaupun sholat tidak sah. Begitu juga kalau apa? Kalau masih punya hadas kecil, maka dia juga tidak sah sholatnya. Maka harus tohara an hadasin wa janabatin. At-toharatu lughatan an-nadhafatu. Kalau kitabnya agak berbeda, kamu ngomong ya. Kalau naskahnya mungkin sedikit berbeda, ada bedanya. At-toharatu lughatan an-nadhafatu. Tohara secara bahasa adalah apa? An-nadhafatu adalah membersihkan diri. Bersih. Wal khulus, dan khulus dari kata-kata ikhlas, artinya khalasa itu ya bersih, terbebas. Minad danas, dari kotoran. Wa syar'an, dan secara syariat, raf'ul man'i al mutarattibi alal hadasi awin najas. Ini takrif yang betul-betul luar biasa. Ini definisi yang luar biasa, ini perhatikan. Tohara itu apa? Tohara itu raf'ul man'i, mengangkat larangan. Raf'ul man'i, mengangkat larangan, al mutarattibi, yang berkonsekuensi, alal hadas, adanya hadas, atas hadas, awin najas, ataupun najis. Jadi kalau kita masih najis nggak boleh sholat. Kalau kita masih hadas nggak boleh sholat. Akhirnya bagaimana supaya kita bisa sholat? Kita harus toharo. Kita harus toharo. Nanti cara toharonya macam-macam diterangkan, wudhu, mandi, dan lain sebagainya. Oke, ini tidak ada yang sulit. Jadi mengangkat larangan, ini toharo namanya secara syariat. Mengangkat larangan yang menyebabkan, yang berkonsekuensi adanya hadas dan adanya najis. Kalau kita ada najis nggak boleh sholat. Kalau kita ada hadas nggak boleh sholat. Maka kita perlu toharo. Yang mana dengan toharo itu bisa mengangkat larangan tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, saat jam ini sebentar kalau apalagi di hari Senin ini pikir-pikir orang sing pintuku bakso apa dan lain sebagainya. Ya nggak perlu lama-lama ya. Nak goblokmu wis ana gambarane bakso, pentol, apa dan lain sebagainya. Khair, saya juga pernah mondok dan tahu betul itu. Fal ula, maka yang pertama, apa yang dimaksud yang pertama? Ai taharatu anil hadas, bersuci dari hadas. Al wudu itu prakteknya dengan apa? Dengan wudu. Menghilangkan hadas, prakteknya dengan apa? Wudu. Wa huwa bidammil wawi. Wudu itu wawunya pakai dhammah. Bukan wadu. Kalau wadu airnya nanti ya. Kalau wudu pekerjaannya. Kalau wadu pakai fathah itu nanti airnya. Air yang dipakai untuk wudu itu wadu. Pekerjaannya pakai dhammah, wudu. Dan ini semuanya tahulah wudu. Apa itu definisi? Isti'malul ma'i, memakai air.
istimalul ma'i memakai air fi a'dha'a mahsusatin biniyatin. Di anggota-anggota badan tertentu fi a'dha'a di dalam anggota-anggota badan mahsusatin yang tertentu biniyatin dengan niat. Dengan niat. Ini definisinya. Memakai air di anggota-anggota tertentu dengan niat. Makanya furudul wudu ada berapa? Masih ingat? 6. Niat, membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, mengusap kepala, mengusap kaki, membasuh kaki dan tertib. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ayatnya begitu. Wa bi fathhiya, kalau kita pakai wawunya kita fathahkan wadu, ma yutawaddau bihi, apa-apa yang dipakai wudhu dengannya, yaitu air yang dipakai untuk wudhu itu nama bahasa Arabnya wadu. Nanti kalau saya ujian apa bedanya wudhu karo wadu, nek wudhu itu pekerjaannya. Kalau wadu air yang dipakai untuk wudhu. Dengarkan itu yang koplok biru, jangan pidato sendiri. Koplok biru itu pojok. Itu yang koplok biru, jangan toleh-toleh. Mana kitabmu? Bawa kitab. Ya koplok biru. Siapa ikut jenenge koplok biru? Hah? Iman, muka-muka tak dongano dadi bos gede itu nanti. Perhatikan kitab nyaman, ojo ndelok lapangan futsal. Jangan cerita ambek koncoe iku, koplok ireng iku sapa koncoe iku. Koplok biru sama koplok ireng. Oke. Lanjut. Wa kana ibtida'u wujubihi, dan adanya ibtida'u permulaan kewajiban wudu. Wa kana ibtida'u wujubihi, gara-gara firman iki. Kehilangan konsentrasi. Wa kana ibtida'u wujubihi, dan adanya ibtida' permulaan wujubihi wajibnya wudu, ma'a ibtida'i wujubil maktubati, itu bersamaan dengan permulaan wajibnya al maktubati, salat 5 waktu. Lailatul Isra, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. Jadi wajibnya wudu sama, awal kewajiban wudu sama, yaitu dengan awal kewajiban sholat. Wa syurutuhu al wudu ka syurutil ghusli khamsatun. Wa syurutuhu, dan syaratnya wudu. Ini agak cepat lagi karena kan kamu sudah baca Lubul Fikih dan lain sebagainya, ada yang baca, banyak kalian yang sudah hatam Fathul Qorib. Jadi saya kira yang gampang-gampang gini kita agak cepat. Kecuali kalau nanti ada yang tidak paham bisa ditanyakan. Saya anggap kalian sudah gampang lah ini. Wa syurutuhu, dan syaratnya wudu ay al wudu kasyurutil ghusli, seperti syaratnya mandi. Khamsatun, itu ada 5. Jadi ini berurutan. Salat wajib toharoh dari hadas dan janabah. Hadas, menghilangkan hadas wajib wudu. Nanti wudu ada lagi syaratnya, ada 5. Jadi runtut. Ahaduha, yang pertama ma'un mutlakun. Orang mau wudu, orang mandi harus ada ma' mutlak. Ma' mutlak ini gampangnya ngomong, bisa kamu terjemahkan air asli. Apa? Air asli. Air yang masih asli dari awal penciptaannya, yang turun dari langit atau bersumber dari bumi. Kalau air rawon, nggak boleh kamu wudu pakai air rawon. Gus, gimana hukumnya pakai Sprite atau pakai Coca-Cola? Yang nggak boleh, karena nggak air asli. Kalau Aqua, Gus, boleh, itu masih asli, nggak ada campurannya.
Air asli, air mutlak. Fala yarfa'ul hadasa wala yuzilun najasa wala yuhassilu sa'irat taharati walau masnunatan illa ma'ul mutlak. Fala yarfa'ul hadas, maka tidak bisa mengangkat hadas. Fala yarfa'ul hadasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Ojo turu, sore-sore jangan habis asar jangan tidur. Goblok ijo sakno iki, rajin ini. Capek ya. Fala yarfa'ul hadas, maka tidak bisa mengangkat hadas. Di goblok biru sudah lihat kitab. Wala yuzilun najas, dan tidak bisa menghilangkan najis. Wala yuhassilu, dan tidak bisa menghasilkan sa'irat taharati, seluruh macam taharah. Walau masnunatan, walaupun yang hukumnya sunnah. Illal ma'ul mutlaku, kecuali memakai air mutlak. Nanti saya contohkan, contoh yang masnunah ya. Contoh, kamu wudhu, ini contoh, rungono. Ketika kita wudhu, yang wajib itu membasuh wajah sekali apa 3 kali? Sekali. Yang kedua hukumnya apa? Sunnah. Nah, boleh nggak wudhu? Misalnya ini ada 2 tong. Ada dua tong. Yang satu air mutlak, yang satu air mustakmal yang sudah dipakai. Kemudian kamu basuhan pertama yang wajib pakai air mutlak. Basuhan yang kedua pakai air mustakmal, tetap nggak boleh. Walaupun yang basuhan kedua dan ketiga ini sunnah, tetap harus pakai air Air mutlak. Tajdidul wudu. Kamu masih punya wudu, belum batal. Habis sholat maghrib belum batal. Kemudian mau sholat isya, sunnah kamu untuk wudu lagi. Tapi hukumnya sunnah. Namanya memperbarui wudu. Boleh nggak pakai air mustakmal? Nggak boleh. Tetap harus pakai air mutlak. Maka seluruh toharoh yang memakai air, maka harus pakai air mutlak. Walau masnunatan, walaupun hukumnya sunnah. Wahuwa, sekarang definisinya. Wahuwa, dan air mutlak itu apa? Ma yaqa'u alaihi ismul ma'i bila qaidin, apa yang jatuh kepadanya, apa yang tertancap kepadanya. Ismu ma'in, nama air, bila qaidin, tanpa embel-embel. Tanpa embel-embel. Contoh, ada air kejatuhan sabun. Apakah air mutlak? Bukan, karena sudah ada embel-embel sabun. Ada air kejatuhan tinta. Ini jeding, jeguri tinta. Bukan mutlak lagi karena namanya sudah air tinta. Ada air dicembuli bumbu rawon. Maka bukan mutlak lagi karena sudah ada embel-embel rawon. Yang bila qaidin itu air, sehingga kalau dia dijeding, dia pindahkan ke gentong jadi air gentong. Dia pindahkan ke cebok apa bahasa Indonesia ya? Canting. Apa? Gayung. Nenek gayung ya. Gayung, dia jadi air gayung karena dia tidak menempel. Dipindah ke gentong jadi air gentong, dipindah ke ini jadi ini, dilebokno apa kotak jadi air kotak misalnya. Itu berarti dia punya embel-embel tapi embelnya nggak menempel. Itu tetap dinamakan air mutlak. Atau tidak punya embel-embel sama sekali. Air asli. Ini ada air di dalam sumur. Air sumur. Gus, air sumur kan ada embel-embelnya. Embel-embelnya sumur. Gus, air sungai kan ada embel-embelnya air sungai. Yang dimaksud itu kalau kamu pindahkan, dia nanti ganti namanya. Dari sumur dipindah ke jeding jadi air jeding. Dipindah ke gayung jadi air gayung. Beda sama rawon. Nek rawon, kamu taruh mangkok tetap rawon. Kamu pindah gentong tetap rawon. Dia qaidnya qaid lazim, bukan qaid manfak. Paham?
Angel-angel wis pokoke air mutlak itu air sing asli, belum kecampuran apapun. Wa in rasakha min bukharil ma'it tahur al-maghli aw istahlaka fihi al-khalid aw quyida bi muwafaqatil waqi kama il-bakhri bi khilafi ma la yudhkaru illa muqayyadan kama il-wardi. Ini yang saya katakan tadi. Jadi kadang-kadang ada embel-embelnya tapi embel-embelnya tidak menempel. Itu enggak masalah. Seperti apa? Seperti air yang menjadi embun. Rosaha ini yang iki tadi ono panci. Panci iki ditaruh ditaruh di atas api, kan naik itu. Apa namanya prosesnya itu? Uap. Uap. Wa in rasakha min bukharil ma, walaupun menetes dari apa? Bukharil ma'i, dari asap, walaupun mengembun, menguap dari asapnya air at-tahur yang suci, al-maghli yang dipanaskan. Jadi gini, misalnya kamu mau praktek nih. Ini air mutlak. Ada dandang besar. Kamu panaskan pakai api. Kan iku ono uape. Kamu wuduk pakai uap itu. Sah apa enggak? Sah. Karena walaupun itu dinamakan air uap, tetapi itu sebetulnya tidak koidnya itu, embel-embelnya ini tidak apa? Tidak menempel. Artinya seandainya kamu kumpulkan uap itu, terus kamu masukkan ke dalam jeding, tetap namanya nanti air jeding. Understand? Awis tahlaka fihil khalid, atau menjadi hilang fihi, di dalam air al-khalid campurannya. Jadi airnya banyak, airnya itu 2000 liter kecampuran terigu 1 sendok. Ya kan apa-apa nih. Dia tidak bisa merubah air karena terlalu sedikit. Atau katakanlah tinta. Ini makanya laut itu gak iso najis. Kenapa? Karena tidak bisa merubah warnanya, rasanya, dan baunya air laut. Seandainya kamu itu ditembak kabeh ini, semua orang di dunia mati, jadi bangkai dimasukkan ke laut, tetap laut ya begitu-begitu aja dari dulu. Saking akeh banyu laut. Understand? Oleh itu misalnya adonan. Ini ada air. Makanya kan nanti kan ada tafsirnya ya. Ada air sedikit, ada air banyak. Kalau lebih dari 217 liter dianggap air banyak. Atau dari 2 kula. Kalau ukuran senti sekitar 59 senti persegi. Atau apa? Jadi kalau kamu, saya nggak tahu jeding yang ada di rumahmu itu berapa. Tapi kalau mau 2 kula, ya amannya itu 60 senti. Tingginya 60 cm, ininya 50 cm, dan ini itu sudah 2 kula. Tapi kalau full masalahnya gak full. Makanya nek wong zaman biyen gawe jeding mesti gede. Supaya apa? Bisa buat wudhu. Nek banyu Gus, saya bikin kamar mandi supaya kamar mandi saya ini jadi 2 kula. 217 liter sekitar segitu. 216, 217 kalau diliterkan. Berapa ukurannya? 60 cm. 60 cm tinggi, 60 cm ini, 60 cm kubus. Tapi kalau kamu press, ya kudu apa? Kudu be. Karena kalau enggak be, apa sih be itu bahasa Indonesia apa? Kudu penuh. Kalau enggak penuh, maka enggak nyampe 2 kula. Makanya kalau orang dulu hati-hati wis 100 cm. Bikin jeding 100 cm. Lebar 100 cm, ini 100 cm supaya bisa dibuat wudhu. Dan kalau tangan kita dimasukkan tidak menjadi air mustakmal. Understand? Au quyida bi muwafaqatil waqi, atau dikasih embel-embel dengan tempat yang menyesuaikan dengannya.
dengan kenyataannya, dengan realitasnya. Bimuwafaqati dengan kecocokan al-waqi' dengan realitas. Kama il bahri seperti air laut. Enggak apa-apa ini embel-embel. Air sungai, air sumur, air kamar mandi. Itu enggak apa-apa, tetap dinamakan air mutlak. Bi khilafi ma la yudkaru illa muqayyadan, berbeda dengan air yang tidak disebutkan kecuali ada qaidnya. Yang saya katakan qaid lazim. Kama ilwardi seperti air mawar. Kalau air dicampur dengan mawar sehingga menjadi wangi, maka ini sudah tidak bisa dibuat wudhu karena bukan mutlak lagi. Karena dipindah kemanapun namanya juga air mawar. Faham? Muka-muka faham. Nah, ini tidak ada yang sulit sebetulnya ini. Ghairu musta'malin fi fardhi thahara. Wallahu a'lam. Kita berhenti di sini insyaallah. Besok karena saya dapat 2 hari. Apa Senin Selasa, besok kita bahas namanya air musta'mal. Apa? Air musta'mal. Itu tadi air mutlak. Muka-muka faham. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Boten wis kesusu tuku bakso. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad.